Selamat mendengarkan podcast ini. Satu hal yang sangat prinsip dalam hidup kekristenan adalah pemahaman mengenai keselamatan, ya. Bahwa keselamatan itu bukan sekedar menghindarkan orang percaya dari hukuman akibat dosa atau menghindarkan manusia dari neraka. Akibat dosa bukan hanya ancaman neraka, saudara, tetapi kuasa dosa yang di dalamnya ada kodrat dosa. Nah, keselamatan dimaksudkan agar manusia dibebaskan dari kuasa dosa ini, dari kodrat dosa ini. Sebab kuasa dosa ini menyebabkan manusia hidup dalam kodrat dosa, sehingga manusia tidak mampu memiliki tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, meleset, hamartia, dan manusia tidak memiliki kemuliaan Allah yang hilang itu. Orang yang masih hidup dalam kuasa dosa, ya, jadi masih ada di dalam kekuasaan kodrat dosa, tidak memiliki kemuliaan Allah, artinya tindakan dan perbuatannya tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah sebagai keluarga kerajaan, ya. Ini saya gambar, ya, saudaraku, ya. Akibat dosa, saudaraku, ini ada kuasa dosa yang melahirkan kodrat dosa di dalam diri manusia, ya. Hilang kemuliaan, ya saudara, hilang kemuliaan. Akibat dosa, api neraka terpisah dari hadirat Allah. Jangan hanya berpikir, ya, jangan berpikir bahwa salib telah menyelesaikan semua ini secara otomatis. Ini keliru dan ini yang menyesatkan. Puluhan, ratusan tahun, berabad-abad gereja cenderung mengajarkan bahwa salib ini menyelesaikan semua masalah dosa. Masalah dosa itu, saudaraku, bukan hanya api kekal, tetapi kodrat ini yang membuat hilang kemuliaan Allah itu. Makanya kuasa dosa harus diselesaikan, ditanggulangi, kodrat dosa diubah menjadi kodrat ilahi, sehingga manusia memiliki kehidupan yang memancarkan kemuliaan Allah. Perilakunya, tutur katanya, sikap hatinya, atau yang tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah, kalau ini tidak dibereskan, kalau ini tidak bereskan, ya masuk neraka. Nah, banyak orang Kristen telah sesat, saudaraku, banyak sekali. Pokoknya merasa sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menebus dosa, pokoknya selesai, mati masuk neraka. Masuk surga maksud saya, tidak masuk neraka. Karena sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau mati tidak masuk neraka. Ini loh yang membuat orang tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saya baru mempelajari kata takut dan gentar, tapi sekarang belum saya khotbahkan. Itu hanya paling tidak 2-3 kali diucapkan Paulus. Ini kata tidak sederhana, saudara. Sampai takut dan gentar ini loh, saudara, ya. Ini tidak sederhana. Jadi bukan hal yang bisa dianggap remeh. Ini harus dikerjakan, saudaraku. Kuasa dosa menyebabkan hidup dalam kodrat dosa, sehingga orang masih berperilaku seperti manusia lain yang tidak diselamatkan, ya, seperti manusia lain yang tidak memiliki keselamatan.
Nah, penjelasan lain yang paralel dengan ini bahwa begini, saudara. Dosa mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai upahnya adalah maut. Jadi kalau seseorang dimerdekakan dari dosa, maka ia menemukan kembali kemuliaan Allah tersebut dan tidak mengalami maut. Itulah sebabnya orang yang dimerdekakan dari dosa hidupnya menjadi luar biasa karena menemukan kemuliaan Allah sejak hidup di bumi. Sudah menemukan kehidupan yang sesuai dengan rancangan Allah dan pastinya orang-orang ini masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Kalau seseorang menerima keselamatan dengan benar, maka ia dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga kodratnya diubah. Lalu mengenakan kodrat ilahi. Ini esensi dari keselamatan, inti dari keselamatan. Jika seseorang benar-benar mengalami proses-proses ya, jadi sebuah kegiatan, sebuah keberlangsungan ya. Kalau seseorang dibebaskan dari kuasa dosa, maka barulah memperoleh kemuliaan Allah yang hilang. Suatu hari nanti terhindar dari neraka. Nah, kalau masih tidak mengenakan kemuliaan Allah, bagaimana bisa menjadi anak-anak Allah yang dimasukkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Jadi seseorang tidak akan masuk surga kalau tidak dimerdekakan dari kuasa dosa. Orang yang tidak dimerdekakan dari kuasa dosa, yang tidak memiliki pikiran perasaan Kristus, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, orang-orang ini suatu hari ditolak oleh Tuhan Yesus. Aku tidak kenal kamu. Jelas kan? Tapi di pikiran banyak orang Kristen ini, pokoknya Yesus menebus dosa. Dosaku telah ditebus. Lalu, ya sudah, sekarang boleh masuk surga menjadi anak-anak Allah. Dosamu ditebus supaya engkau boleh menghampiri Allah dan dibenarkan, tapi belum berkeadaan benar. Maka harus dididik. Di Ibrani 12 itu ya, ayat 5, 6, 7 sampai 10 dikatakan kalau anak itu dihajar oleh bapaknya. Kalau anak itu huios, kalau putra itu dihajar. Kalau tidak menerima hajaran itu anak gampang. Bastard, anak haram. Dalam bahasa aslinya notos, ada huios, ada notos. Jadi sebenarnya waktu kita dijadikan anak Allah, diadopsi itu, saudaraku, secara de jure kita ini sudah huios. Tetapi secara de facto berkeadaan notos. Bagaimana notos ini berubah jadi huios? Yaitu jika perilakunya berubah. Makanya khotbah tadi pagi jam 11 di ibadah raya pertama, kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Kamu diangkat ya, diambil dari cara hidup yang salah. Seseorang tidak akan dibebaskan dari akibat dosa, berarti masuk neraka, kalau tidak mengalami kebebasan dari kuasa dosa, dari kodrat dosa. Harus keluar dari kodrat dosa dulu. Dan itu perjuangan. Maka Alkitab katakan, ya kerjakan keselamatanmu. Orang yang tidak merdeka dari kuasa dosa itu masih hidup di dalam gairah dunia. Ya, orang seperti ini tidak melakukan kehendak Bapa. Ya pastilah ditolak. Ya, karena bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Saya juga takut, saudaraku, kalau saya tidak diakui sebagai berkenan di hadapan Allah, saya tidak diakui sebagai melakukan kehendak Bapa, ya saya juga ditolak, saudara. Ya,
Allah itu tidak memandang muka. Nah, ini yang saya khotbahkan hari Selasa ya. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Nanti seri berikut hari Selasa saya khotbahkan lagi. Ini menarik sekali saudaraku. Sebelum Injil diberitakan, anugerah ditawarkan, orang-orangnya ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka Yohanes ya menyuruh orang bertobat, dibaptis, menghasilkan buah pertobatan. Sebab hal bisa menerima Injil atau tidak itu bukan hanya tergantung potensi benih, tetapi media yang menerima benih. Kan gitu. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada orang yang berdosa yang tetap tinggal dalam dosa tapi masuk surga. Tidak ada. Jadi saudara jangan merasa percayamu bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat menghindarkan engkau dari neraka. Itu belum. Jika percayamu engkau sertai dengan tindakanmu, tindakan percaya, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baru selamat. Abraham itu bapak orang percaya. Abraham itu bukan hanya percaya di dalam nalarnya, tetapi dia mewujudkan percayanya dengan tindakan. Maka ia keluar Ur Kasdim. Dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Oke? Jadi percaya itu bukan di pikiran, bukan di mulut, ditindakan. Oke? Dengan mulut mengaku percaya Pak, selamat. Oh ya, tapi hati percaya. Kalau sampai hati, ini beda. Kalau hanya mulut, belum cukup hati. Mulut mengaku, hati percaya. Kalau sudah sampai hati, itu meliputi seluruh kehidupan. Ya. Kalau mulut, hati bisa beda, munafik. Tapi kalau sampai hati percaya, oh ini seluruh kehidupan. Dan ingat, ayat itu di kitab Roma. Jadi mulut mengaku, hati percaya itu sudah membuat hidup mereka dipertaruhkan. Berani mengaku Yesus Tuhan, digorok, disembelih, dipancung. Mulut saja. Sekarang orang mengaku gampang, tidak ada resiko. Tapi kalau hati percaya, mulut berani. Masuk kandang binatang buas, mau. Dibunuh, siap. Karena hati percaya. Jangan ayat itu dikenakan untuk orang-orang Kristen sembarangan. Tidak bisa. Makanya di hari Jumat, saya akan melanjutkan nanti khotbah saya mengenai mempersiapkan kematian yang bermartabat. Aduh, jangan taruh sembarangan kalimat telah berpulang ke rumah Bapak dengan damai. Loh, Bapak sopo? Bapaknya itu siapa dia? Dia pulang kemana? Dengan damai. Damai enggak dia? Layak enggak dia terima kalimat itu atau mengenakan kalimat itu? Apalagi ditambah dengan aku telah mengakhiri pertandingan. Wah, dia bertanding enggak? Memelihara iman. Maka tersedia bagiku mahkota kehidupan. Loh, kok bisa loh menaruh kalimat itu untuk orang meninggal secara sembarangan? Itu kalimat hanya untuk Rasul Paulus dan orang-orang yang hidup kelas Rasul Paulus. Kelas Rasul Pak, kelas orang percaya. Maka Paulus mengatakan, mahkota yang tersedia bagiku dan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Ini orang-orang yang meninggal itu tidak menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Loh kok bisa loh menerima mahkota kebenaran? Bukan enggak. Ya, jangan sembarangan taruh itu. Tapi kalau mau taruh silahkan ya. Lidah tidak bertulang, tangan boleh tulis sembarangan, silahkan. Tapi kasihan yang meninggal ini kalau sampai ternyata tidak pulang ke rumah Bapak di surga. Waduh, mengerikan. Kalau ternyata dia tidak dapat mahkota kebenaran, mengerikan. Waktu dia meninggal dunia, dia dibawa oleh kuasa kegelapan, dia lihat keluarganya menulis telah pulang dengan damai ke rumah Bapak. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, memelihara iman. Waduh, kalau dia bisa bicara yang meninggal itu ya,
dia bicara, kalian salah, kalian bodoh. Aduh, jangan mengalami seperti yang kualami. Saudaraku, orang-orang yang masuk surga, orang umat pilihannya, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah orang berdosa yang menerima pengampunan. Kemudian memberi diri diubah untuk tidak tetap tinggal dalam dosa. Yang sama dengan mengalami perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Perubahan itu ditandai dengan cara berpikirnya diubah. Bisa memiliki pikiran perasaan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Nah, ini menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Nah, perubahan itu harus berstandar serupa dengan Yesus. Waduh, ini berat saudaraku, tapi bisa. Karena Tuhan yang berbicara sempurna seperti Bapa, Tuhan yang bicara loh, agar kita serupa dengan Yesus. Ya. Sebagian besar orang Kristen di dunia ini memiliki pemahaman yang salah mengenai keselamatan. Aduh saudara, ini yang membuat kita sering merasa susah dan murung. Mereka merasa sudah dibebaskan dari api neraka, sudah dibebaskan dari hukuman akibat dosa. Padahal mereka masih dalam kungkungan kuasa dosa atau hidup dalam kodrat dosa. Meleset-meleset. Ya tentu mereka tidak memancarkan kemuliaan Allah yang serupa dengan Yesus dan hidup masih dalam gairah dunia. Apa itu gairah dunia? Nah, maka saran saya, dengarkan khotbah saya tadi pagi. Gairah dunia itu singkatnya nih saudara ya, orang yang ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Karena dia berpikir dasarnya itu kelengkapan dan kebahagiaan hidup. Baik secara kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu rumah, mobil, perhiasan, ya. Begitu saudaraku, ya. Berbagai kesenangan, hobi-hobi dengan fasilitasnya. Yang tidak kelihatan itu pangkat, gelar. Itu sebenarnya tidak bisa kelihatan secara fisik ya saudara, walaupun bisa disandang ya. Pangkat, kekuasaan, kepuasan nafsu, itu di dalam daging. Ya. Memiliki semua ini juga belum tentu salah loh. Tetapi kalau seseorang tidak diubahkan, maka motif melakukan segala sesuatu dan sikap hatinya pasti salah. Makanya sikap hatinya harus diubah supaya dia punya dinamika batiniah yang baik. Kalau hanya dinamika hukum, yaitu belajar dari Musa. Tapi kalau dinamika batin, itu dari Tuhan Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Ya, sama-sama bekerja, sama-sama berkeluarga, sama-sama studi. Tetapi motif yang ada di hati orang masing-masing itu beda. Sikap hati itu beda. Nah, pembaharuan hidup itu merubah sikap hati dan motifnya. Nah inilah saudaraku, kodrat ilahi itu merubah batinnya. Jadi tolong saudara mengerti bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan membuat orang secara otomatis terhindar dari neraka. Tetapi memberi jalan untuk menjumpai Bapa, menerima Roh Kudus, dan diproses guna dibebaskan dari kuasa dosa. Sebagai buah dari proses tersebut, ya kodratnya diubah, lalu memancarkan kemuliaan Allah, nah baru layak masuk kerajaan surga. Nah, kesalahan yang berabad-abad ini membuat pengertian banyak orang Kristen sampai hari ini ya masih diparkir di dunia. Ya. Kasihan saudaraku. Pokoknya mereka yakin masuk surga karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah diwariskan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Kalau ditanyakan ini, apakah kalian telah mengenakan kemuliaan Allah yang hilang itu? Apakah mereka sudah mengenakan kemuliaan Allah yang hilang? Tentu mereka tidak dapat menjawabnya. Sebab hampir semua tidak pernah mengalami bagaimana hidup mengenakan kemuliaan Allah yang hilang itu.
Sebab hidupnya wajar seperti anak dunia. Kesalahan banyak orang Kristen dalam memahami keselamatan membuat orang-orang Kristen itu hanya senang berliturgi, mengucap syukur atas anugerah harus anugerah keselamatan. Sangat besar anugerahmu. Benar lagu itu, bagus lagu itu. Tapi jangan berparkir di situ. Sebab anugerah Allah itu juga memanggil kita untuk bergumul menyelesaikan kodrat dosa, saudaraku, ya. Untuk berjuang serupa dengan Yesus. Yesus itu modelnya, saudaraku. Jadi ketika Yohanes menulis tentang Yesus, ia berkata, kami telah melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ya. Nah, teks aslinya sebenarnya tidak ada kata diberikan. Kami telah melihat kemuliaan yang diberikan. Sebenarnya kata itu tidak ada, kata diberikan itu dalam teks aslinya tidak ada. Sebab kemuliaan Allah dalam diri Yesus itu diperjuangkan oleh Yesus. Makanya di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Proses. Ibrani 5 ayat 8 menulis, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kenapa saya singgung ini? Supaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tahu, kita harus belajar. Kemuliaan Allah itu memancar dari kehidupan Yesus bukan karena diberi gratis. Kalau di New King James Version, nah kita buktikan ya. Kalimatnya begini, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Tidak ada kata diberikan. Di terjemahan NIV, New International Version, diterjemahkan, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. The King James Version diterjemahkan, and the Word was made flesh and dwelling among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Tidak ada kata diberikan, itu tidak ada di sini. Yesus pun belajar. Loh, kok kita tidak belajar? Loh. Jangan berpikir yang belajar Yesus, Pak, kita tidak perlu. Seperti anak sekolah, si anak tidak perlu sekolah, yang belajar mama papanya, ya kan? Belajar mama papanya, nanti kalau ada soal, ada PR, papa mamanya mengerjakan. Kalau ulangan, ujian, papa mamanya datang ke sekolah. Benar-benar salah. Yesus berkata, kamu harus menang seperti aku menang. Loh, kok nggak belajar? Nah, kata belajar di situ dalam bahasa aslinya itu pantano, artinya to learn and to have, learn something to understand it. Belajar sesuatu untuk mengerti sesuatu. Lah, ini Tuhan Yesus saja belajar. Dan dalam banyak ayat Alkitab di Perjanjian Baru, saya cari kata pantano, bersyukur kepada Tuhan. Ada program-program dalam bahasa Inggris untuk mengerti Alkitab. Dalam sekejap kita menemukan semua kata pantano di terjemahan bahasa Yunani di Alkitab Perjanjian Baru, dan dengan mudah kita melihat. Pantano itu diterjemahkan belajar secara umum. Yesus pun belajar secara umum. Sama seperti manusia pada umumnya. Kita pun juga harus belajar. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Yesus memiliki pikiran perasaan seperti itu. Apa mablek instan? Enggak, belajar. Maka dia bertambah dikasih Allah.
Karena dia belajar. Aduh, tolong deh. Tidak otomatis. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jangan berkata, waduh Pak, kita tidak usah membantu Tuhan. Loh, Tuhan memang nggak perlu dibantu. Kamu bantu dirimu sendiri. Allah yang membantu kamu. Kerjakan keselamatanmu. Katergesiste, Allah akan memberikan kamu kekuatan. Energeo. Oh, ini kan. Nah, banyak orang Kristen atau sebagian besar orang Kristen tidak benar-benar mengalami dan memiliki keselamatan. Karena ajaran dan doktrin yang benar-benar salah yang telah menyesatkan mereka. Makanya Truth ID ini, suara kebenaran ini mengajak saudara kembali back to the Bible. Back to the Bible bukan back to the teolog. Ya. Oh, menurut teolog ini, teolog itu. Ayo Alkitab loh. Jangan bersembunyi di punggungnya para teolog yang belum tentu dia punya teologi bisa cun dengan zaman kita. Tadi pagi sudah saya sebutkan bagaimana teologi yang tidak mampu menyelamatkan masyarakat. Tapi diakui benar karena semuanya mengakui benar. Kalau mau verifikasi kebenaran bukan karena suara rakyat, suara Tuhan. Suara Tuhan ya suara Tuhan. Suara banyak orang, suara Tuhan. Enggak. Kita kembali back to the Bible, saudaraku. Ya. Makanya khotbah-khotbah saya kan tidak perlu menyebut pandangan si A, pandangan si B. Enggak perlu. Back to the Bible. Nah, kalau orang memandang saya, Pak Eras ini begini. Ini tidak sesuai dengan teolog ini, teolog itu. Loh. Kembali ke Alkitab. Kalau tidak kembali ke Alkitab, itu nanti terjebak dengan asumsi-asumsi manusia, ya. Ayo. Ya. Tanpa disadari, banyak orang berpikir bahwa apapun keadaan moral, karakter, atau kesucian hidup mereka, asal sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan terhindar dari neraka. Ini salah, saudaraku. Salah. Aduh. Banyak orang masuk neraka karena pikiran yang salah ini. Ini penyesatan. Loh, 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi mau hebat bagaimanapun pandangan teologiamu, setebal apa bukumu, kalau moralmu rendah, dari caramu bicara menunjukkan betapa rendah kelasmu, kamu belum melihat Allah. Jadi bukan jaminan orang yang bisa berkhotbah mengenai keselamatan soteriologi, dia telah memiliki dan betul-betul mengalami keselamatan. Jadi verifikasi kebenaran itu harus didasarkan pada Alkitab. Tapi kalau masih mau debat-debat, ayo kita buktikan lagi. Kebenaran ajaran seseorang dibuktikan dari perilaku pengajarnya dan jemaat yang mendengar pengajaran itu. Udah. Des, jangan berantem. Wes, jangan berantem. Nggak usah. Kembali ke Alkitab. Ayo, nggak usah pandangan A atau B. Masih debat, yuk kita lihat perilaku kita. Nah ini perilaku juga nggak bisa dilihat setiap hari. Masih tidak puas, tunggu di pengadilan. Itu paling menyenangkan. Jadi kalau saya menghibur diri, tunggu di pengadilan. Udah, itu mengerikan. Karena saya juga harus benar-benar di pengadilan itu. Nah itu paling menghibur kita. Paling menghibur kita. Paling menghibur kita, ya. Tidak melihat dan tidak mengenal Dia, ini orang yang tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan. Ingat ya, kembali nanti ke pengadilan. Semua kita akan diadili. Jangan banyak bicara, jangan banyak mulut, sudah, ya. Oke, diam saja. Diam itu emas indah. Yang bisa mengendalikan lidah itu sempurna, kata Alkitab. Nah, kalau kita melihat orang begitu sembarangan berbicara, ya saudara menilai sendiri, ya. Saya tidak perlu menilai lebih jauh.
Maksud saya bicara ini jangan ikut-ikutan. Oke? Kita ikut Alkitab saja ya. Jadi mau ngomong apa ya? Teolog, pendeta atau penceramah rohani yang benar-benar telah memiliki dan mengalami keselamatan itu tanda cirinya adalah tidak berbuat dosa lagi. Paling tidak itu makin sedikit kesalahan yang dia lakukan, makin sedikit kejatuhannya, makin sedikit kesalahan bicaranya. Ini berarti kehidupannya makin serupa dengan Yesus, dan tentu ini melalui proses. Saya bicara ini bukan hanya untuk saudara, ini juga untuk saya sendiri. Ini menghantam diri saya dan lebih kuat, karena orang akan menuntut kepada saya. Kalau kamu Eras, iya, aku tidak takut kamu, aku takut nanti di pengadilan, maka saya membenahi diri. Bukan sekedar membuktikan yang saya ajarkan ini benar, hidup saya itu benar loh. Percuma mau membuktikan diri kita benar, ajaran kita benar, kalau di pengadilan Tuhan, lalu Tuhan berkata sesat kamu, mati kita saudara. Hah? Mati kita. Makanya kita siapkan waktu setiap hari, koreksi diri kalau ada salah ya. Banyak kegiatan rohani yang kita lakukan ternyata tidak menyentuh secara esensial hidup kekristenan, yaitu perjuangan mengalami perubahan. Dibebaskannya dari kuasa dosa ini, dari kodrat dosa, untuk menemukan kodrat ilahi, untuk dapat memancarkan kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita jujur melihat, pada umumnya, tentu tidak semua, khotbah-khotbah di mimbar-mimbar gereja selama berabad-abad tidak menekankan perjuangan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lebih banyak gereja yang hanya mensyukuri keselamatan yang telah mereka miliki sebagai anugerah untuk menjamin orang Kristen masuk surga. Apalagi pengajaran yang mengatakan bahwa keselamatan seseorang sudah ditentukan oleh Allah. Banyak orang tidak bertanggung jawab dalam menerima anugerah itu, sehingga tidak mengalami perubahan, dan kita melihat bagaimana Eropa menjadi gereja yang bangkrut. Padahal dulu orang Kristen yang memasehikan atau mengkristenkan Eropa. Nah ini kok terbalik, bukan memenangkan jiwa tapi menghilangkan jiwa. Kita itu hampir-hampir tidak mendengar seruan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Yuk kita hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Yuk kita sempurna seperti Bapa. Yuk kita serupa dengan Yesus. Ya mungkin orang berkata seperti Yesus. Yang bagaimana? Yuk kita beri contoh. Yuk kita peragakan dan kita berkata seperti ini loh Yesus. Saya berusaha walaupun saya belum sempurna. Saya mendengar begitu banyak fitnah tentang diri saya. Dan kalau saya ditanya orang seperti yang tadi saya singgung sebenarnya. Tapi saya nggak mau vulgar lagi karena saya mau tutup ya. Saya berkata nanti di pengadilan. Nggak usah bela diri. Pak klarifikasi, kita klarifikasi salah, tidak klarifikasi salah. Kita diam. Pokoknya jangan membuat pertikaian, jangan lagi membakar api permusuhan. Ya. Kalau kita dikatai ini kata itu, yo tidak apa-apa. Mengingatkan kita, jangan-jangan benar dia. Makanya kita jangan lakukan seperti yang dikatakan orang tersebut. Jadi mari kita berjuang saudaraku, supaya kita benar-benar didapati Tuhan itu sempurna. Nah karena diajarkan bahwa keselamatan itu sudah dimiliki dan tidak perlu perjuangan, sebab Yesus yang berjuang menggantikan kita. Waduh, banyak jemaat yang masih hidup dalam kuasa dosa, berarti masih hidup dalam kodrat dosa. Dan ini dibuktikan dengan hidup mereka yang ada dalam suasana gairah duniawi. Mereka diparkir di dunia dan dipersiapkan terbuang ke dalam api kekal. Ini kan proyek kuasa gelap yang berhasil.
Secara teologis, pandangan doktrin mereka mengatakan kita telah diperdamaikan dengan Allah. Itu baru secara de jure. Secara de facto Anda belum berdamai. Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lo belum kudus. Ayo kita kudus. Ayo kita serukan kesucian hidup. Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela. Yuk tidak duniawi. Nah, tidak mudah, saudaraku. Nah, orang bisa bicara macam-macam tentang kita, tapi sudahlah ya. Di pengadilan Tuhan saja. Dan kita mesti memeriksa diri, kita ini benar nggak sebenarnya? Kematian Yesus itu memperdamaikan secara pasif. Artinya memang manusia bisa kembali kepada Bapa, tetapi belum memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Perdamaian itu juga harus aktif, artinya kita berjuang untuk dewasa sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Nah, kalau saudara melihat orang kok bisa ya memancarkan kemuliaan Allah, kok rohani ya, kok bisa begini ya, aduh, menjadi teladan ini. Jangan berpikir dia punya karunia khusus loh. Jangan berpikir dia punya karunia khusus untuk itu. Ini bukan karunia, ini perjuangan. Pasti orang-orang seperti ini punya ketekatan dan kenekatan tertentu untuk mengerjakan keselamatan. Allah menuruti pilihan masing-masing orang. Sebab pada tatanan yang kamu tabur itu kamu tuai. Maka masing-masing individu akan diperhadapkan kepada perhitungan. Dan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Baik itu baik, baik itu jahat. 2 Korintus 5, 9 dan 10. Maka Paulus berkata, aku berusaha. Baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Bisa berarti baik aku di tengah-tengah jemaat atau di luar jemaat. Supaya aku berkenan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Seberapa orang dikembalikan ke rancangan Allah semula? Ya tergantung aktivitas individu itu. Nah, salah satu lagu yang terus terngiang di telinga saya waktu saya ada di dalam keadaan sakit itu dan mulai mengalami pertobatan ulang. Jadi sebenarnya sakit COVID saya itu mentobatkan saya, saudara, untuk lebih bersih, untuk sempurna, meninggalkan semua kesenangan. Aduh, saya seperti disembelih, tapi saya bersyukur saya masih bisa diubahkan. Mulai saya buang kesenangan-kesenangan. Ada barang-barang tertentu di rumah yang saya pikir akan saya jual kemana, yang ini tidak perlu saya tonton lagi, dan seterusnya. Pokoknya siap-siaplah saudaraku. Saya bersyukur saya kena COVID-19, saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang mengasihi saya dan sebenarnya menarik-narik saya untuk masuk rumah sakit yang sebelumnya saya tidak mau. Saya berterima kasih. Mungkin tidak elok saya sebutkan nama-namanya di sini, tetapi saya berdoa agar orang-orang ini akan bersama dengan saya di surga suatu hari. Saya tidak mau ke rumah sakit. Mereka sampai datang ke rumah, dokternya dibawa ke rumah, narik-narik saya ke rumah sakit. Akhirnya saya mau. 15 hari saya ada di rumah sakit, dan di situ saya diubahkan Tuhan. Luar biasa saudaraku. Amin.